Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Halo, apa kabar sobat? Selamat datang di channel Sun Antik yang membahas tentang barang-barang lawas dan tempat-tempat bersejarah. Sebelum dilanjut, tolong tekan tombol like dan subscribe serta tulis komentar di kolom yang tersedia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani serta diberikan kesuksesan dan rezeki yang melimpah. Pada kesempatan hari ini saya berada di area Punden Putri Ayu di daerah Pesanggerahan, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang. Punden adalah situs pemujaan atau tempat suci yang berasal dari masa prasejarah dan mewakili salah satu bentuk tertua dari struktur kepercayaan masyarakat di Nusantara, terutama di Jawa. Keberadaan Punden mencerminkan kearifan lokal masyarakat zaman dulu dalam menghormati alam leluhur dan kekuatan spiritual yang diyakini menjaga kehidupan mereka. Ketika pengaruh Hindu-Buddha masuk di Nusantara sekitar abad ke-4 Masehi, konsep Punden tidak hilang tetapi bertransformasi. Banyak candi-candi awal di Jawa seperti Candi Suku dan Candi Seto mengadopsi bentuk punden berundak. Punden menjadi fondasi spiritual dan arsitektural dalam membangun tempat suci. Saat Islam mulai berkembang pesat di abad ke-14 di wilayah Jawa, banyak punden diubah fungsinya atau diislamisasi. Punden yang dulu tempat pemujaan roh menjadi makam wali atau lokasi ziarah. Tradisi selamatan, ruatan, dan nyadran yang sering dilakukan di Punden masih bertahan meskipun dipadukan dengan doa-doa Islam. Banyak punden masih aktif digunakan masyarakat sebagai tempat ritual tahunan seperti bersih desa, sedekah bumi, dan lain-lain. Sayangnya, modernisasi dan pembangunan seringkali mengancam kelestarian Punden. Punden bukan sekedar tempat fisik tetapi simbol keterhubungan manusia dengan alam dan leluhur. Pusat energi spiritual desa, identitas budaya lokal yang kuat. Hubungan antara Punden dan masyarakat setempat sangat erat dan berlangsung turun-temurun. Punden bukan hanya sekedar tempat tetapi juga bagian penting dari identitas spiritualitas dan budaya lokal. Masyarakat memandang Punden sebagai tempat suci yang dihuni atau dijaga oleh roh leluhur atau makhluk gaib. Upacara seperti nyadran, ruatan, bersih desa, atau sedekah bumi sering dilakukan di Punden sebagai bentuk syukur dan permohonan keselamatan. Punden diyakini sebagai penjaga desa. Jika tak terawat dipercaya bisa membawa bencana atau kesialan. Punden menjadi tempat berkumpulnya masyarakat lintas generasi untuk memperingati adat. Di sini nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan saling menghormati leluhur ditanamkan. Anak-anak diajari sejarah desa lewat cerita tentang Punden sehingga menjadi bagian dari warisan budaya lisan. Setiap desa yang memiliki punden biasanya merasa punya akar sejarah yang kuat. Punden dianggap sebagai jejak nenek moyang pertama yang membuka desa. Kadang lokasi punden dijadikan nama kampung, lambang RT atau RW, bahkan ikon desa wisata budaya. Ritual di Punden sering diikuti oleh seluruh warga tanpa memandang agama atau status sosial. Tradisi ini bisa menjadi pengikat kebersamaan apalagi di era modern yang serba individualis. Misalnya saat bersih desa di Punden, semua orang akan memasak, menghias lingkungan, dan makan bersama. Seiring perkembangannya agama-agama besar, fungsi Punden kadang bergeser atau berasimilasi. Diislamisasi menjadi makam keramat atau petilasan wali. Diberi bacaan-bacaan doa Islam atau dilengkapi dengan tumpeng dan selamatan. Meskipun begitu, esensi penghormatan kepada leluhur tetap dijaga. Sebagian masyarakat modern mulai meninggalkan Punden karena dianggap klinik atau tidak relevan.
Banyak punden tergusur oleh pembangunan atau terlantar karena tidak dirawat generasi muda. Namun, di beberapa tempat punden justru dihidupkan kembali sebagai bagian dari wisata budaya dan spiritual. Punden bukan hanya peninggalan masa lalu, tetapi masih hidup dalam denyut nadi masyarakat setempat. Sebagai ruang spiritual, sosial, dan kultural, ia adalah cermin bagaimana masyarakat Jawa dan Nusantara pada umumnya menjaga hubungan dengan leluhur dan sesamanya. Hubungan antara punden dan generasi muda bisa dibilang kompleks. Ada yang menjauh, ada pula yang justru mendekat karena kesadaran akan pentingnya warisan budaya. Banyak generasi muda saat ini tidak mengenal lagi sejarah punden, bahkan tidak tahu fungsinya dalam budaya lokal. Modernisasi, teknologi, dan urbanisasi membuat nilai-nilai spiritual dan tradisi yang melekat pada punden tergeser. Sebagian anak muda menganggap punden sebagai tempat mistis atau klinik, bukan bagian dari identitas atau sejarah. Punden bisa dijadikan media edukasi secara lokal, terutama lewat muatan lokal di sekolah atau kegiatan ekstrakurikuler budaya. Kegiatan seperti makrab budaya, napak tilas sejarah desa, atau karya wisata lokal bisa melibatkan punden sebagai titik awal. Anak muda yang memahami asal-usul desanya dari punden cenderung lebih memiliki rasa bangga dan tanggung jawab terhadap lingkungannya. Generasi muda yang bergerak di bidang seni atau media bisa mengangkat kisah punden dalam bentuk film dokumenter pendek, konten TikTok atau Instagram bertema budaya lokal, seni lukis, musik, atau teater tradisional. Ini menjadi cara kekinian untuk melestarikan sambil berekspresi. Peran generasi muda dalam pelestarian di beberapa daerah, anak muda sudah mulai aktif terlibat dalam ritual tahunan seperti bersih desa atau sedekah bumi. Komunitas pelestari budaya lokal, revitalisasi situs punden menjadi ruang publik atau desa wisata. Di beberapa desa di Jombang dan Kediri, Karang Taruna ikut merawat punden sebagai bagian dari kegiatan sosial budaya. Sebagian generasi muda yang tumbuh dalam lingkungan religius formal kadang mengalami benturan nilai terhadap tradisi punden yang dianggap tidak sesuai ajaran. Diperlukan pendekatan yang bijak agar punden dipahami sebagai dari sejarah budaya, bukan sekedar praktek spiritual masa lalu. Jika generasi muda dilibatkan secara aktif dan kreatif, punden bisa menjadi pusat edukasi budaya lokal, simbol kebanggaan identitas desa, destinasi wisata budaya yang mereka kelola sendiri. Dibutuhkan sinergi antara tokoh adat, guru, seniman lokal, dan pemuda agar punden tetap relevan di mata generasi baru. Nguri-uri budaya, pelatihan gamelan, wayang, atau tari tradisional di arah punden, cerita leluhur, pemutaran film atau dongeng malam tentang sejarah desa di punden, punden festival budaya tahunan dengan lomba kuliner tradisional, mural, dan pentas seni lokal. Hubungan antara sejarah punden dan sejarah desa sangat erat, bahkan bisa dibilang punden adalah akar sejarah desa itu sendiri. Dalam tradisi masyarakat Jawa dan banyak daerah di Nusantara, punden sering menjadi titik awal berdirinya sebuah desa, tempat pertama kali para leluhur membuka hutan dan menetap. Dalam cerita rakyat Jawa, banyak desa bermula dari peristiwa babat alas, yaitu saat seorang tokoh membuka hutan belantara untuk dijadikan pemukiman. Tempat pertama kali tokoh itu bermukim, bertapa, atau meninggal dunia sering diberi tanda dan disakralkan. Inilah yang kemudian dikenal sebagai punden. Maka punden dianggap sebagai pusat awal desa, tempat yang pertama kali dihuni sebelum wilayah desa meluas. Punden sering dianggap sebagai makam atau petilasan leluhur desa. Masyarakat percaya bahwa roh pada pendiri desa tetap hadir dan menjaga ketentraman desa melalui punden. Setiap tahun biasanya dilakukan upacara adat seperti sedekah bumi
atau ruatan di punden untuk menghormati jasa para leluhur. Banyak desa tidak memiliki dokumen tertulis tentang sejarah berdirinya, tapi cerita rakyat, legenda, dan tradisi lisan yang berpusat pada punden menjadi sumber utama sejarah desa. Orang-orang tua desa menyampaikan cerita dari generasi ke generasi dan semuanya bermula dari punden sebagai titik referensi. Letak punden sering berada di tempat yang tinggi dan strategis seperti di tengah desa, dekat sumber air atau di kaki bukit atau di tengah-tengah sawah. Karena itu punden juga berfungsi sebagai penanda batas wilayah, pusat orientasi kampung atau tempat berkumpul komunitas. Bahkan beberapa nama desa diambil dari nama tokoh yang dimakamkan atau dipuja di punden itu. Kehadiran punden memberi jiwa spiritual pada desa sebagai tempat yang diyakini suci, dihormati, dan dijaga. Ini menjadi pembentuk identitas kolektif warga desa yang merasa memiliki ikatan bersama dengan leluhur yang tinggal di sana. Ada punden yang dipercaya sebagai pendiri desa dan selalu diziarahi saat bersih desa. Di Jombang, punden tertentu bahkan menjadi bagian dari penamaan dusun atau RT. Beberapa desa menjadikan punden sebagai situs budaya dan wisata spiritual yang membuka jejak sejarah desa bagi pengunjung. Punden adalah sumber sejarah desa yang hidup. Ia bukan hanya simbol masa lalu, tetapi juga ruang spiritual, sosial, dan kultural yang terus mengikat warga desa dengan akar leluhur mereka. Itu informasi tentang punden yang ada di area Desa Pesanggerahan, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang, yang dinamakan banyak warga setempat cerita antar lisan sebagai Punden Putri Ayu. Semoga informasi tersebut sebagai wawasan dan edukasi sobat semua dalam menjaga dan melestarikan sejarah dan budaya bangsa. Selamat beraktivitas, semoga sobat semua sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.